Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita. Untuk dikonsumsi masyarakat. Jadi POM sebagai pemerintah kita membuat peraturannya dan mengawasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita CO2 Creativity of OSIS. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sopita Rahmanda sebagai pengurus OSIS SMK SMTI Bandar Lampung. Dan bersama Bapak Saya perkenalkan nama Doni Kusuma Wardana. Saya dari Balai Besar POM di Bandar Lampung di Jalan Dr. Susilo di bagian informasi dan komunikasi. Mungkin kalau ada dari siswa-siswa lain yang mau mengundang BPOM, silakan kami untuk melayani. Nah Pak, tugas BPOM itu apa aja sih Pak? Nah, tugas BPOM ini sebenarnya sangat banyak ya. Jadi BPOM itu mempunyai visi dan misi kita untuk menjamin obat dan makanan aman yang beredar di masyarakat. Nah, dalam menjamin obat dan makanan aman ini BPOM sebagai pemerintah itu menerbitkan peraturan dan kita juga yang mengawasinya. Jadi kita mengawasinya mungkin kita secara diam-diam kita juga sudah melakukan sampling pengujian di pasaran dan kita mengujinya juga di BPOM. Nah, itu dari sisi BPOM-nya, kemudian dari sisi pelaku usaha itu juga harus bertanggung jawab menjamin produknya aman untuk masyarakat, dan kita sebagai masyarakat kita juga harus mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko. Nah, sesuai kata Bapak, izin BPOM itu harus mempunyai izin edarnya dulu. Nah, bagaimana cara mendapatkan izin edar obat-obatan dan makanan tersebut? Ya, mungkin ini dulu ya. BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan, tapi yang harus diingat bukan cuma obat dan makanan aja. Ada obat, ada kosmetik, ada obat tradisional, suplemen kesehatan, dan makanan. Jadi untuk mendapatkan izin edar BPOM itu kalau untuk obat itu izinnya masih di BPOM pusat. Jadi kalau di BPOM itu untuk mendapatkan izin edarnya harus sertifikasi sarananya dulu, baru sertifikasi produknya. Nah, tentu saja ini BPOM ini untuk produk yang memang berisiko tinggi terhadap kesehatan yang wajib izin edarnya BPOM. Jadi kalau di obat itu harus mempunyai cara produksi obat yang baik. Kalau kosmetik, cara produksi kosmetik yang baik. Kemudian kalau pangan itu harus punya cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, kalau butuh waktu berapa lama itu Pak untuk mendapatkan izin edar gitu? Nah, untuk mendapatkan izin edar ini tentu saja juga butuh komitmen dari pelaku usahanya. Jadi kita untuk yang pertama sertifikasi sarananya itu semuanya ada timelinenya, mungkin kurang lebih bisa sebulanan ya. Kalau itu tentu saja juga kalau pelaku usahanya juga berkomitmen ya mau cepat ya. Dan yang harus diingat, jangan mengurus izin edar itu kalau bisa diurus sendiri, jangan melalui calo. Itu yang banyak dibilang urus izin edar BPOM mahal, padahal kita dari BPOM dipastikan itu enggak mahal. Dan kalau untuk izin edar yang setelah sertifikasi sarana dan sertifikasi produknya itu melalui aplikasi semua dan akan lebih cepat. Oh, sejauh ini ada yang memasukkan logo BPOM nggak sih Pak? Oh iya. Kalau yang memalsukan di izin edar ya namanya. Izin edar itu izin edar produk itu menempel pada produknya, dan ini sebagai jaminan kalau yang sudah mempunyai izin edar berarti sudah diawasi oleh BPOM dan sudah dilakukan pengujian oleh BPOM.
izin edar ini ada juga yang dipalsukan. Oleh karena itu kita ada namanya aplikasi BPOM Mobile, itu ada di Play Store untuk mengecek izin edar semuanya, mau makanan, obat, kosmetik, obat tradisional, itu semuanya ada di situ, dicek. Dan apabila tidak ada izin edar, itu kita sebaiknya jangan mengkonsumsinya gitu. Ada memang yang memalsukan, ada. Oh, jadi kita bisa aja ngecek secara langsung di online gitu ya Pak, walaupun kita nggak ke BPOM langsung. Bisa. Dan yang harus diketahui selain izin edar, itu kita juga harus hati-hati pada produk yang mempunyai klaim yang berlebihan. Contohnya ini bisa mengobati segala macam penyakit kecuali kematian. Kemudian kosmetik yang bisa langsung memutihkan dalam waktu yang singkat, instan. Itu bisa mengandung bahan berbahaya. Kan jadi selama ini kan banyak Pak yang kayak produk-produk kosmetik itu yang memakai merkuri. Apakah di sana itu bisa mendapatkan sanksi atau hukuman bagi yang melakukannya? Ya. Jadi banyak memang produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, ditambahkan bahan berbahaya, merkuri, itu efeknya instan tetapi berbahaya bagi kesehatan, tidak diperbolehkan. Untuk sanksinya, jadi BPOM dalam melakukan penindakan kejahatan obat dan makanan, itu kita pertama mengedepankan pembinaan terlebih dahulu. Apabila pelaku yang melanggar ini dibina masih melakukan kejahatan obat dan makanan, baru kita ada sanksi pidananya, ada penindakan. Kita menggunakan kalau dulu undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan itu ada hukumannya 5 denda 1 miliar atau hukuman 15 tahun untuk yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan. Oh iya. Mahal banget ya Pak ya kalau misalkan kita pakai yang kayak gitu tuh buat memasukkan itu. Ya, sanksinya memang itu sanksi maksimal. Tapi kan secara langsung ini banyak sih Pak yang pakai kayak gitu tapi nggak ada yang tahu gitu. Yang pakai seperti itu, maka kita juga perlu bantuan dari masyarakat, adik-adik siswa. Kalau ada yang produk yang ilegal, yang tidak memenuhi izin edar, dan terutama yang ada bahan berbahayanya, itu bisa lapor ke BPOM, bisa laporkan ke layanan Call Me Back CMB, layanan kita Call Me Back Ulun Lampung 08. Nah, nanti bisa dilihat ya. Atau nanti follow aja ke Instagram @bpom_bandar_lampung. Nanti diedit juga di bawahnya. Nah, kalau waktu lamanya untuk mendapatkan sertifikat itu lama apa gimana gitu? Menurut Bapak itu kan banyak nih yang masukannya butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau waktu berapa lama itu tadi tergantung pelaku usahanya. Kalau izin edar, kalau memang pelaku usahanya mempunyai komitmen, itu tidak akan lama, mungkin bisa 1-3 bulan. Karena memang produk-produk yang harus izin edar BPOM itu yang memang beresiko tinggi terhadap kesehatan, jadi BPOM harus benar-benar menjamin keamanan dan mutu produknya. Ada oknum-oknum yang kayak memalsukan logonya yang menurutnya berbeda dari yang BPOM buat, itu ada nggak Pak? Ada, dan kita juga sudah ada yang melakukan penindakan juga, kita ada. Tentu saja ini nggak dipublish ya. Kita juga ada barang siapa yang mengedarkan produk tanpa
izin edar itu akan dikenai sanksi pidana yang tadi. Kita juga sudah ada, dan untuk izin edar tadi melalui aplikasi BPOM Mobile tadi, kita kan ada nama barcode, dan barcode itu spesifik untuk satu produk. Itu di situ nanti ada izin edarnya, ada namanya, itu yang harus dicocokkan. Kalau tidak ada atau palsu, sebaiknya jangan digunakan. Nah, sekarang tuh kalau ada kosmetik yang katanya KW, sebenarnya nggak ada yang KW, yang ada itu ya nggak ada izin edar, palsu. Gitu. Oke. Bagaimana proses pengambilan sampel pengujian laboratorium dilakukan BPOM terhadap produk obat-obatan dan makanan? Ya, jadi kalau tadi BPOM dalam menjamin produknya itu kita ada pengawasan pre-market dan post-market. Kalau pre-market itu sebelum beredar kita sudah harus menjamin sarananya dan produknya, dan juga sudah dilakukan pengujian. Nah, biasanya ini pelaku usaha memang pas mau daftar aja nih, bagus, nanti selanjutnya nggak konsisten. Nah, kita juga melakukan pengawasan di post market setelah beredar. Itulah makanya kita juga melakukan sampling dan pengujian. Itu mungkin tanpa diketahui, dan bisa juga kita diketahui, kita belanja tuh setiap bulan, itu tersebar secara statistik di Provinsi Lampung. Itu bukan cuma obat dan makanan, semua tadi, mau kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat, juga dilakukan pengujian. Kita beli di pasaran, kita uji di laboratorium di BPOM. BPOM punya laboratorium sendiri. Itu apakah mutunya masih sesuai nggak dengan yang dipersyaratkan, dan apabila mutunya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, kita ke produsennya untuk menegur ke produsennya. Nah, kan kalau ujinya itu ada tahap-tahapnya, Pak. Dan sejauh ini ada pas di pengujiannya itu ada nggak sih, Pak, yang tahap-tahapnya itu dia kayak bayar gitu, Pak, biar lolos? Jadi kalau di laboratorium BPOM itu nggak usah khawatir. Jadi di BPOM itu sudah terakreditasi ISO 9001 dan ISO 17025, dan kita juga sudah memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Jadi dijamin untuk pengujian di BPOM tuh nggak bisa yang apa namanya ya, Tenang aja, ya, bayar gitu. ya bayar, nggak bisa. Oke. Nah, nggak kerasa nih kita sudah di ujung pertanyaan. Kira-kira ada yang Bapak ingin sampaikan? Ya, mungkin closing. Pesan dari BPOM, jadilah konsumen cerdas untuk selalu ingat cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jangan percaya katanya-katanya, bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Sekian dari podcast kali ini. Jangan lupa saksikan podcast-podcast yang selanjutnya yang gak kalah keren dari podcast-podcast sebelumnya. Dan see you guys.